Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, pencipta segalanya, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Karena pertolongan-Mu saja kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu, dan agar kami taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 10 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap bangsa punya budaya dan kebiasaannya masing-masing. Budaya secara sederhana adalah cara berpikir, cara hidup dan cara berperilaku suatu masyarakat yang telah mengakar dan menjadi suatu pola dalam kehidupan. Ada budaya yang baik dan ada juga yang buruk. Kita perlu menerima yang baik dan menolak yang tidak baik. Salah satu contoh budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya dalam hal datang ke suatu acara. Di Indonesia, terlambat beberapa menit dari waktu yang dijanjikan adalah umum. Di Nigeria, terlambat 1 jam dari acara masih dianggap biasa dan bukan masalah. Di Maroko bahkan, orang bisa terlambat lebih dari 1 jam tanpa diomeli. Berbeda dengan di Jerman, Jepang atau negara lain di Eropa, terlambat 1 menit saja bisa dianggap tidak konsisten. Dalam Yeremia 10 ayat 2 ini tertulis firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Firman Tuhan di sini memperingatkan bangsa Israel agar tidak menuruti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka atau bangsa-bangsa kemana mereka pergi dan berada, khususnya dalam hal penyembahan berhala dan allah-allah asing yang sebenarnya bukanlah Tuhan. Dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini, tantangan yang kita hadapi tidak secara kasat mata dapat disebut sebagai penyembahan berhala, tapi berbagai hal dan kebiasaan yang kelihatannya baik, kelihatannya dapat diterima, tapi sebenarnya membuat kita menjauh dari pengenalan akan Tuhan. Kita tidak boleh mencampur adukan gagasan atau pikiran manusia yang tidak sempurna dengan kebenaran firman Allah. Ada setidaknya 3 hal yang seringkali mempengaruhi kita, yaitu tradisi, filsafat, dan masyarakat. Dan 3 hal ini saudara tidak terhindarkan bekerja sedemikian rupa, merasuk ke dalam dan menjadi bagian dari sistem nilai komunitas kita orang-orang percaya tanpa kita sadari. Kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, maka kita akan mudah goyah. Dan hal-hal seperti ini saudara, mungkin tidak begitu kita sadari dan tidak begitu kita pahami, kecuali kita keluar dari daerah asal kita atau daerah tempat tinggal kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat di dalam pasal ini, ada 2 hal yang perlu menjadi sikap kita. Yang pertama adalah tetap ingat akan Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ayat ini mengingatkan kita agar tetap selalu ingat dan mempercayai Tuhan
sekalipun kita berada di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan selain itu, saudara, tetaplah mengikuti firman-Nya, sekalipun bangsa di mana kita berada berbelok dari perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, sadarilah bahwa hidup kita ada di bawah kuasa Tuhan. Dalam ayat 23 tertulis, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Jangan sampai kita lupa diri dan menjadi sombong, merasa nafas hidup kita ditentukan oleh diri kita. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Karena itu hormati dan sembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan apa yang saudara sedang hadapi saat ini, yang mencoba membuat saudara hanyut dan meninggalkan nilai-nilai kebenaran? Jadilah seperti emas, yang tetap menjadi emas dimanapun berada. Biarlah iman kita murni, bagaikan emas yang tidak dapat diubahkan, tidak dapat dikontaminasi ataupun digoyahkan dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Mari tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar, menegur dan mengingatkan kami semua agar kami menjadi seperti emas yang tidak terkontaminasi dengan apapun yang ada di sekitar kami, tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang ada di tengah-tengah bangsa di mana kami berada. Tapi kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, senantiasa percaya kepadamu dan menuruti akan firman Tuhan. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu. Tuntun kami Roh Kudus. Pelihara kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu yang terus giat melayani Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pelihara dan berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan saat ini, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mengalami jawaban dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menjadi percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kemenangan, berkat damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.